Produk Enggak. penggunanya gede gitu Iya. kan. Iya. Produknya sangat diterima masyarakat, jauh di atas itu. Atau misalnya ada fitur lain yang ternyata nggak pernah dipakai gitu ya. Ah. Nah, dan kalau kita ngomong Masuk dalam kantong-kantong pengeluaran tersebut. Apakah nilainya sama? Nah, kalau ada yang melambung tinggi, ini perlu kita tanda tanya lagi. Apakah ada alternatif lain nih Iya. supaya kita bisa mereduce atau mungkin apa ya? Halo semuanya, kita jumpa lagi di SV Talk with Expert to the Next Level. Oke, kali ini bersama dengan saya Deki Agung ya. Oke, di sini kita akan membahas suatu topik yang cukup hangat ya, yaitu terkait dengan IT Cost Management dan FinOps. Oke, di sini kita juga sudah kedatangan nih dua expert kita yang sangat luar biasa ya. Di sini ada Pak Ali Akbar, yaitu arsitektur IT ya, expert ya. Halo semuanya, Oke. ketemu lagi ya. Iya, kita selalu bertemu ya. Oke, ada juga Pak Okta ya, expert dari pengadaan IT. Selamat siang Mas Iya, Deki. sehat Pak ya? Sehat. Oke, mungkin kita ini ya sudah siap untuk melanjutkan topik di kali ini ya. Oke, mungkin di episode sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan berbagai isu ya, yaitu cost pada penerapan IT terutamanya ya. Di antaranya ada kemarin tuh isu lisensi software ya, kemudian ada perusahaan yang sudah banyak menggunakan seperti open source software, kemudian dia lebih menggunakan subscription license gitu ya. Oke, mungkin salah satu topik yang mencuat kali ini memang terkait dengan IT cost management ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya, IT management ini apa dan kemudian seberapa penting untuk perusahaan tahu terkait IT cost management? Mungkin bisa Pak Ali jelaskan ya. Ya, baik Mas Diki. Jadi sebetulnya ketika kita lihat apa yang sudah dibahas di episode lalu lah ya. Iya. Jadi banyak sekali sebetulnya perusahaan itu merasa IT ini semakin lama semakin mahal gitu ya Mas Okta. Dan sebetulnya apa sih, kenapa sih mahal? Kembali lagi sebetulnya kan kalau kita membutuhkan sesuatu, Iya. mahal pun kita beli kan ya. Iya, asalkan memang butuh banget ya. Asal memang butuh dan asal kita mampu. Oh iya juga, harus tahu kemampuan juga Ada ya. pilihan soalnya. Soalnya ada pilihan. Nah, makanya sebetulnya kalau kita bilang IT cost management itu antara kebutuhan kita, keinginan, dan budget kita itu kan harus selaras. Iya. Nah, makanya itu penting gitu Mas Oke. Diki. Nah, sebetulnya di dalam IT ini kita punya framework ya Mas Okta ya untuk IT cost management. Itu yang berbasis dengan mungkin dasarnya tetap dari IT governance gitu ya, COVID ya. Gimana tuh Mas Okta? Iya betul. Kalau COVID sih bantu kita banget ya sebenarnya. Saya cukup banyak belajar dari COVID ya. Mulai dari perencanaan, operasional, kemudian pengawasan dan lain-lain itu sudah ada frameworknya. Nah, khusus buat IT cost management itu sebenarnya kita sudah ada clue dari si COVID ini, di mana kita sebenarnya harus menetapkan beberapa poin ya. Oh gitu ya. Contoh nih mungkin yang di apa ya? Yang di pointing penting di sana kalau kita bisa memperkirakan apa sih yang perlu kita siapkan cost ya. Ya kita cost buat apa? Iya. Costnya itu harus kita definisikan dulu nih, atau kita rencanakan dulu ke di mana tadi kalau soal perencanaan tadi Iya. kita harus tahu apa saja lini-lini yang harus kita gunakan, costnya berapa, Iya. solusinya apa, Jadi ada alternatifnya apa. Nah itu mungkin salah satu penting buat kita perhatikan dari sisi cost itu, karena baik tadi saya bilang dengan Mas Ai, banyak pilihan soal cost tadi. Budgetnya pun kita harus perkirakan, karena kadang-kadang kita harus bandingkan dulu budget kita dengan value yang kita manfaatkan seperti apa. Oke. Jadi mungkin ada tahap-tahapannya ya pastinya ya. Iya. Untuk mencapai manajemen yang baik tadi ya. Betul, kita sebenarnya harus bikin kajian dulu sebenarnya dari kira-kira aplikasi utama yang kita inginkan kan apa, cost-nya berapa. Dalam arti tadi kalau kita punya estimasi biaya, kira-kira manfaat dari aplikasi itu apa. Kita pun harus apa ya, harus mendefinisikan kalau kita menggunakan aplikasi ini dengan cost sekian, kita akan mendapat manfaat seberapa banyak sih. Iya. Nah kita pasti akan apa ya, bolak-balik kan, ada pengeluaran pasti ada pendapatan juga. Nah itu mungkin yang kita harus pertimbangkan, karena itu penting buat perusahaan.
Ada satu lagi tadi ya, yang subtopik kita terkait FinOps ya. Nah, ini kan apa sih FinOps ini sebenarnya ya? Dan apakah FinOps ini nantinya akan menjadi pendekatan dalam penerapan IT cost control ya di nomor 3 ya? Nah ini kira-kira apa nih peran dari FinOps sendiri, Pak Ali ya? Enggak Mas Ali. Nah, iya betul. Jadi ini salah satu, ini di sini mungkin disebutkan di sebelah kiri gitu ya. Salah satu hal yang in banget sejak beberapa tahun terakhir adalah adanya cloud service itu. Oke. Jadi adanya cloud CSP lah, cloud service provider, atau sekarang disebut orang-orang melebihkan ya, hyperscaler istilahnya. Cloud Hiperbola hyperscaler, hiperbola. Iya hiperbola makin Ya, intinya sebagian orang itu berpendapat apakah perusahaan itu sudah tidak perlu lagi punya perangkat IT di lokal. Tapi sekarang kita ngebahas dari sudut pandang cost-nya ya. Cloud ini punya satu hal yang penting yang berbeda dengan apa yang kita punya di data center kita sendiri, yaitu ya di cloud nggak ada yang perusahaan punya, semuanya sewa, semuanya punya pihak ketiga. Yang pertama itu, jadi ketika kita sewa pastinya ya seperti kita punya rumah atau kita sewa rumah kan ada di sisi lain kita punya fleksibilitas ya, sewa di sini nggak cocok bisa pindah ke yang lain. Di sisi lain biasanya ya kalau sewa kita juga ada keterbatasan. Nah yang kedua dari teknologi cloud sendiri itu pilihannya banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Dan dari sisi cost masing-masing pilihan ini harganya juga macam-macam. Jadi dari sisi fungsi fiturnya mungkin sama, tapi costnya bisa beda. Dan yang ketiga seperti kita kalau kita gambarannya misalnya sewa hotel gitu ya, atau villa, kan ada hari-hari mahal gitu ya, misalnya pas jam-jam liburan mahal, gitu kan. Kalau kita mau sewa hotel pas lagi lebaran itu paling sakit ke dompet lah. Ya, karena banyak Menangis banyak ya. yang mau. Banyak peminatnya. Demand-nya tinggi. Di cloud juga sama. Jadi ada waktu-waktu lebih mahal, ada waktu-waktu yang lebih tidak mahal. Jadi ada strategi pricing seperti itu dari cloud. Ada macam-macam yang ada diskon ketika kita bisa memanfaatkan yang namanya waktu-waktu sepi itu. Cloud itu memberikan diskon, bisa diskon istilahnya dengan preemptible dan sebagainya. Jadi jauh lebih akhirnya lebih kompleks daripada yang on-prem. Nah makanya ada satu gerakan, jadi dari pengguna-pengguna cloud itu membuat satu yayasan gitu ya. Foundation sampai membentuk foundation ya. Foundation lah yayasan. FinOps Foundation. Itu sebetulnya di bawahnya Linux Foundation dan mereka mengeluarkan inilah framework yang ada di depan. Jadi supaya kita bisa mengelola cost cloud yang lebih bagus, akhirnya dari pengguna-pengguna cloud yang kelas kakap ini membuat framework ini supaya kita sama-sama bisa belajar. Wah, ini kumpulan dari yang para kakapnya ya. Kakap-kakapnya betul. Yang selama ini mereka ini. Ya para master, dan sebetulnya kalau saya tambahkan mereka yang sudah painful mendapatkan tagihan dari cloud. Gitu. Tahu asam garamnya berarti sini karena ya. Itu ya painful ya. Painful dari tagihan cloud ya itu ya mungkin ya. Painful dan dari tagihan. Cost loh. Iya juga sih cost ya. Iya. Mungkin ada yang salah satu paling parah itu kan ada startup di Amerika yang akhirnya tutup karena biaya cloudnya terlalu besar ya. Biaya cloudnya sampai 60% dari cost tahunan masuk tahunan. Wah itu bisa mendominasi nih. Iya. Jadi nggak ada cost yang buat menjalankan bisnis, semuanya buat cloud doang nih. Iya. Sangat ini membengkak ini cloud ini ya. Oke, mungkin tadi kan sudah ditampilkan ya untuk tahapan-tahapan dari IT cost management ya, yaitu diantaranya ada resource planning, kemudian ada cost estimating and budgeting ya tadi ya, kemudian ada cost control pastinya ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Okta mungkin bisa menambahkan ya, mungkin kira-kira apa sih tantangan utama ya yang bakal dihadapi oleh perusahaan-perusahaan IT ini ke depannya ketika mereka mengimplementasikan IT cost control. Dan kira-kira adakah hal yang bisa membantu dari proses cost control ini kira-kira Pak? Nah, memang cost control itu sangat penting buat perusahaan. Apalagi kalau kita menggunakan yang cloud tadi ya. Karena kalau kita tidak review pengeluaran kita,
itu nilai pengeluaran kita Hmm. bisa melambung tinggi. Wow. Itu fungsinya cost control. Jadi kita sebenarnya harus memaparkan ya dari Iya. perencanaan awal kira-kira cost ini dianggarkan berapa. Udah ada Kemudian perencanaannya. sudah ada perencanaannya. Kemudian kita coba dipantau nih setiap pengeluaran kita apakah sudah masuk dalam kantong-kantong pengeluaran tersebut. Apakah nilainya sama. Nah, kalau ada yang melambung tinggi, ini perlu kita tanda tanya lagi. Apakah ada alternatif lain nih Ya. supaya kita bisa mereduce atau mungkin apa ya atau mungkin meningkatkan Ya, sebenarnya improve ya. meningkatin cost kita. Tapi ya itu harus persetujuannya mungkin high level banget ya Iya. kalau udah cost. Iya, iya. Tapi itu kejadian loh kalau soal cost tadi makin lama makin tinggi. Kita memang klien kita ya dulu masalah ya ada satu ya pingin pakai cloud lah awal-awal. Estimasi mungkin pengeluaran mungkin A lah Ya. atau mungkin 10 lah saya bilang. Tapi karena dia agak banyak yang menggunakan semua pingin menggunakan cloud, biayanya bisa meningkat 1,5 kali. Bengkak ya. Membengkak banget. Sedangkan dari perencanaan tadi mungkin 10 atau setengah kali 15 ya. Iya. Di anggaran itu nggak ada. Ya Dari mana nih? dari mana nih bisa biaya itu? Iya. Ya terpaksa mengajukan lagi ke direksi. Kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak direksi bisa nggak di sebagian ini kita pindahkan ke infrastruktur yang on premise kita. Nah itu fungsi dari kontrol tadi sebenarnya Iya. jangan sampai melebihi cost juga. Oh, Ini seperti sangat itu. bantu banget sih karena sebenarnya kalau dulu anggaran kita IT itu kecil banget ya Mas Ali ya perusahaan tuh mungkin sekitar 3% seharusnya. 3% tadi kalau costnya tadi Mas Ali bilang 60% udah nggak Udah berapa udah kali lipat jauh tuh? banget itu sebenarnya. Iya. Ya itu mungkin perlu kita underline ya atau Iya, garis garis bawahi bawahi ya. di mana kalau ya pengeluaran IT kita harus kita pantau juga sih sebenarnya. Jangan jadi- sampai berlebih. Ya betul. Jadi memang nggak asal keluarin ya. Kita kayak buta mata gitu kan. Oh ini perlu nih kita langsung aja hajar gitu kan ya. Iya. Dan sebetulnya ada gini juga Mas Deki ya. Jadi dengan sekarang sebetulnya kan penggunaan IT itu semakin tinggi ya digitalisasi. Dan kalau kita misalnya bayangkan zaman dulu kita misalnya merancang suatu sistem IT. Iya. Kemudian di situ kita buat cost benefit analysis gitu Mas Okta ya. Ini kapasitas sekian, ini benefitnya misalnya untuk nasabah atau customer sekian gitu Iya. ya. Nah itu kalau zaman sekarang kan karena saking digitalnya ini Saking cepatnya juga. nah bisnisnya bergerak cepat. Jadi kalau kita misalnya planning cost benefit 5 tahun Iya. itu udah sering kali nggak relevan lagi nih. Oh. Karena begitu tahun kedua tahun ketiga ternyata mulai- meledak gitu Waduh, misalnya. Enggak. Meledak penggunanya gede gitu kan. Iya. Produknya sangat diterima masyarakat jauh di atas itu. Atau misalnya ada fitur lain yang ternyata nggak pernah dipakai gitu ya. Ah. Nah, dan kalau kita ngomong cost benefit ini jadinya nggak bisa lagi kita ngomong 5 tahun. Nah, jadi sebetulnya di sini kita ingin menggarisbawahi gitu Mas Oto ya. Kita perlu lebih fleksibel dalam hal misal penganggaran itu, tapi jangan lupakan ya cost benefitnya juga perlu tetap kita perhatikan. Karena misalnya bisa gini, ini ada satu fitur yang sebetulnya buat perusahaan itu nggak bermanfaat ya. Oh gitu ya. Jadi tidak memberikan benefit baik dari sisi finansial maupun yang lain. Bisnis juga nggak ini butuh juga mungkin. Nah, tapi nice to have gitu ya. Nice tuh. Harus ada. Bisnis butuh selalu Vikosnya butuh. Bilangnya butuh terus. Tapi benefitnya nggak pernah diukur. Kemudian wah ini perlu kapasitas tambahan, beli aja. Tapi sebetulnya itu cost only. Ada satu cara sebetulnya supaya bisnis itu bisa menyadari, itu namanya chargeback. Chargeback. Jadi biaya IT itu jangan dibebankan semua ke anggaran IT. Anggaran IT dibagi-bagi. Oh, karena mungkin tadi ya yang bisa bersilang dengan bidang manapun mungkin ya. Betul. Jadi misalnya untuk aplikasi A, untuk aplikasi B atau untuk fitur A, fitur B ini kan pemegang bisnisnya sebetulnya bukan IT kan. Banyak mungkin ya. Produknya misalnya divisi anu gitu ya. Nah, Nah, dari situ sebetulnya harusnya biaya IT dibebankan ke sana. Di sana dapat benefitnya kan. Nah, Iya. benefitnya dibandingkan dengan cost real baru bisa kelihatan. iya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin nanti bisa mendorong user untuk rasionalisasi dong. Fitur ini misalnya benefitnya nggak ada gitu. Iya. Contohnya misalnya mereka implementasi analytics yang butuh banyak gitu ya, butuh sesuatu yang
biayanya tinggi. Iya. Kemudian kalau kita nggak chargeback biayanya nggak kelihatan. Kemudian mereka ya kita butuh nih, padahal kalau dihitung-hitung apa misalnya benefitnya efisiensi operasional. Efisiensi operasional bisa mengurangi atau tidak perlu nambah jumlah karyawan. Tidak perlu nambah 1 orang karyawan. Iya. 1 orang misalnya gajinya dengan benefitnya segala macam, misalnya 1 tahun bebannya 200 juta itu misalnya. Tapi analytics ini butuh pakai di BigQuery. BigQuery dihitung-hitung biayanya 500 juta setahun. Wow. Nah, kalau dibandingkan Ya mendingan tambah orang aja tambah orang Iya. Dan makanya juga nggak tahu kapan kan ini. dan membuka lapangan kerja. Iya, membuka rezeki orang lain. Iya. Gitu. Nah mungkin tadi ya kita kembali ke FinOps tadi ya. Kayak sepertinya tadi ada semacam frameworknya ya tadi yang Iya, dikumpulkan betul, oleh betul. para master ya. Nah ini khusus terkait dengan IT cost management tadi ya. Oke, kira-kira ada nggak sih prinsip-prinsip utama nih terkait dari FinOps tadi ya? Dan hal yang lebih spesifik dari FinOps ini bagaimana dibandingkan dengan IT cost management pada umumnya ya? Kira-kira seperti apa ini? Mungkin dari Pak Ali ya? Ya, jadi sebetulnya ketika tadi saya katakan karakteristik cloud itu seperti itu ya. Dia harganya itu dinamis, fleksibel dan sebagainya. Karena itu apa? Di sini ada 6 prinsip ya yang dirumuskan oleh para master kakap tadi. master kakap. Para penderita sebelum kita. Sebelumnya. Jadi pertama, memang seperti yang tadi kolaborasi itu sangat penting ya. Iya. Di sini disebut teams need to be collaborate, bukan hanya dari tim IT, tapi tim yang nanti sebetulnya product owner-nya. Yang kedua, decision harus di-drive dari business value. Dan sekali lagi tadi saya garis bawahi Iya. dari IT chargeback yang secara prinsip umum di cloud ini sangat penting. Kenapa? Ya karena semuanya sebetulnya fleksibel di cloud ini. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau nggak driven by business value nanti fleksibilitasnya salah dipakainya gitu. Salah pemakaian. Nah, dan everyone takes ownership for their cloud usage. Nah, tadi ya Mas ya. Everyone. Everyone. Jadi bukan hanya orang IT doang. IT semuanya bisa pakai. Semuanya ada cost-nya, ownership-nya juga bersama. Oh iya. Kemudian yang keempat, FinOps data should be accessible and timely. Jadi karena semuanya dinamis, bisa naik, bisa turun dan sebagainya. Kalau tadi IT cost manajemen yang untuk on-prem mungkin bisa dievaluasi setiap bulan ya. Datanya bisa kita keluarkan dari data keuangan gitu. Karena pembayaran pun nggak selalu dibayar setiap saat ya. Nah, kalau FinOps ini setiap hari bisa naik, bisa turun kalau kita sudah terapkan cloud dengan baik. Karena itu harus secepat mungkin datanya bisa dianalisis. Harian mungkin bisa nggak Mas Ali? Bisa. Oh bisa harian ya? Bisa, dan bahkan misalnya bisa dievaluasi karena kita bisa menaikkan kapasitas kapanpun ya bisa jadi nggak harian, bisa jadi lebih rendah, diotomatisasi dan sebagainya. Kemudian yang kelimanya, centralized team drive FinOps. Jadi yang nanti mengontrolnya sebaiknya memang terpusat. Nah ini kenapa dinyatakan terpusat? Sebetulnya kalau kita penggunaan cloud saat ini itu banyak yang nanti pengguna tim yang bisa meng-create sesuatu di cloud, misalnya menambahkan server, menambahkan penggunaan lain-lain, biasanya disebar. Jadi setiap developer, setiap product owner, setiap tim produk bisa mereka meng-create cloud sendiri supaya agile. Misalnya saya buat fitur baru, butuh server baru, butuh service baru di cloud, ya silahkan buat. Oh gitu. Jadi biasanya seperti ini pengelolaannya tersebar. Nah tapi untuk kebutuhan biar cost-nya ini terkontrol dengan baik, baiknya terpusat. Terpusat ya. Jadi memang harus balance sih implementasinya untuk DevOps di cloud lah istilahnya, itu baiknya memang tersebar supaya agile. Tapi untuk cost control harus bisa terpusat tadi ya. Sehingga dia bisa ngasih warning gitu ke masing-masing tim. Anda penggunaan cloudnya sudah melebihi loh gitu. Kalau kemarin kamu deploy baru segini-segini, nanti budget kamu nggak akan bisa tercapai. Iya juga sih, betul ya. Dan yang terakhir, karena cost itu varian banget, bisa naik dan bisa turun, ada spot price dan segala macam, ini harus kita bisa manfaatkan. Contohnya apa? Kalau kita bayangkan di cara sebelumnya gitu, kita punya server-server production gitu ya, server-server yang dipakai untuk melayani customer secara langsung, melayani user. Tapi kita juga punya server-server yang development, server-server untuk testing.
Nah, kalau kita cara yang tradisional, semua ini tersedia bareng gitu Mas Okta ya. Jadi Oh. semuanya ada. Tapi kalau kita misalnya di cloud, ada waktu-waktu misalnya di mana spot price itu lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan yang normal price. Iya. Jadi pricing yang lebih murah ini bisa kita manfaatkan untuk penggunaan-penggunaan yang tidak harus saat itu juga. Ya contohnya misalnya untuk testing, load testing, Iya. ya gunakanlah di waktu-waktu atau jenis-jenis pricing yang murah. Atau misalnya kebutuhan data analytics gitu. Data analytics yang tidak butuh real time, Iya. ya kita bisa manfaatkan di waktu-waktu yang murah Kosong. juga, kosong. Jadi itu bagaimana kita manfaatkannya, dan untuk memanfaatkan ini tentunya harus ada yang di kanan ini ya. Harus ada yang di bawah semua ini. Iya, Jadi iya, ada iya. di yang saya coba garis bawah di sini, mungkin nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya, buka aja websitenya finops.org. Oke. Jadi karena waktu yang terbatas, saya jelaskan sebagian. Jadi di kanan ini ada domain dan capability, di mana ini kapabilitas yang harus dimiliki supaya bisa mendukung prinsip-prinsip ini jalan. Contohnya misalnya untuk bisa men-take advantage of variable cost model of the cloud, ini di kanan kita perlu mengarsitek aplikasinya. Di sini ada kanan atasnya. Iya. Arsitek for cloud. Oke. Jadi contohnya gimana? Ketika kita punya kapasitas, punya aplikasi, Ya. aplikasi butuh kapasitas. Aplikasi ini harus kita rancang bisa scale out dengan misalnya kontainer dan sebagainya. Sehingga apa? Di cloud itu kapabilitasnya bisa scale out dengan mudah nambah dan dengan mudah ngurangin. Iya, oke. Nah, secara otomatis. Karena itu kalau kita rancang aplikasi dengan benar, arsitek for cloud baru bisa kita manfaatkan take advantage untuk variable cost model of the cloud. Iya. Kemudian di situ ada lain-lain, misalnya understand cloud usage dan cost. Misalnya untuk supaya cost itu bisa lebih cepat harus kita ingest datanya, kita punya analytics terhadap data itu dan sebagainya. Jadi kapabilitas ini memang perlu kita kembangkan di perusahaan kita gitu ya. Iya. Oke, jadi ini mungkin dynamonya ya ini ya, penggeraknya nantinya untuk prinsipal tadi Pak ya ini ya. Betul. Dan ini sebenarnya gini ya. Kenapa sih kita perlu ke sini? Sekali lagi, jangan sampai kita terjebak ke pain point. Poin Yang ada di menyakitkan kita itu. Ini sudah terlanjur menyakitkan. Iya. Dan menyakitkannya cloud ini lebih dari menyakitkannya di on-prem. Lebih sakit, lebih kerasa. Iya, cost-nya tinggi banget kalau kita bandingkan ya. Iya. Jadi, kalau dibandingkan on premise cloud versus on premise ya emang cloud tuh tinggi. Oke. Tapi kita bisa mengoptimalkan mungkin dengan solusi ini ya Mas ya. Ya salah satunya gini kan Mas Okta, kalau di on-prem sekali beli perangkat misalnya itu ya kita bisa pakai terus kan ya. Iya. Kalau kita nggak bayar apapun ya akhirnya dia mungkin pakai OS yang jadul gitu ya, mungkin ada risiko-risiko mati, risiko-risiko security yang lebih tinggi, tapi tetap jalan gitu. Tetap Jalan ya. Nah kalau cloud kita nggak bayar ya kan mati. Mati ya. Nggak bisa diapa-apain lagi udah. Jadi tiap bulan kita harus bayar terus, ya costnya nambah terus. Iya, untuk biaya ininya ya. Oke, siap Pak Ali. Mungkin ini kita tahu ya, FinOps ini mungkin merupakan sesuatu yang baru ya dibandingkan dengan yang IT cost management ya, karena acuannya adalah kopi tadi ya. Nah, ini mungkin kira-kira adakah mungkin dari perusahaan-perusahaan di kita ya yang sudah menerapkan FinOps ini dan hasilnya seperti apa sih? Dan kemudian dari framework yang sudah ada tadi nih, ada bagian yang belum dijelaskan, barangkali bisa dilengkapi mungkin untuk selanjutnya. Mungkin dari Pak Okta. Pak Okta lebih pas kalau masalah cost ya. Cost. Oh iya. Nih, kita punya data nih Mas Deki ya sebenarnya. Iya. Malah ini yang surprising ini bukan perusahaan-perusahaan yang abal-abal ya, ini perusahaan-perusahaan yang sering kita nikmati sendiri nih. Nah ini contoh nih, ini ada Netflix yang sudah menerapkan FinOps. Wah, ini saya suka nih. Dan dia ternyata untuk menghemat cloud tuh bisa sampai 30%. Wih. Dengan menggunakan FinOps ya. Wah. Bayangin Netflix dengan penggunaan resource yang besar yang kita tonton kapan saja. Iya. Ternyata dia bisa meredusnya dengan mengimplementasikan FinOps di perusahaannya dia. 30% Ternyata masih tuh bisa hampir sepertiga ya Mas. Ya lumayan lah 30% tuh. Bisa segede itu ya. Iya.
Jadi tadi kita bisa mengefisienkan pengeluaran kita di mana, ya mungkin kita bisa manfaatkan. Mungkin Iya. kalau bisa mengkategorikan penggunanya siapa, Oke. siapa ininya apa, kategori data yang kita simpan, mungkin kita bisa manfaatkan itu sih sebenarnya. Kos-kos tadi ya, Iya, kos-kos iya, yang iya. murah-murah tadi Mas Ali ya sangat bermanfaat buat perusahaan kita. 30% bukan main-main loh. Oke. Nah, ini juga Spotify ini yang sering dengar musik ya. Wah, Tadi ini dengerin para bagi nonton penggila film, musik ini nih. dengerin musik nih. Ini juga udah menerapkan FinOp dan itu lumayan nih 15%. 15% kecil kan? Iya. Gede lah, lumayan kita kalau beli Dari suatu berapa barang. dulu nih? Dari berapa 15%? dulu nih? Ini Iya. dari juta dolar ini. Wah, 15% dari juta dolar nih. Ah, Lumayan itu. juga tuh costnya. Iya. Bisa meredus pengeluaran IT-nya dia. Luar biasa ya berarti ya ini ya. Oke, ini Airbnb nih. Ini lumayan banget. Ini malah surprising nih, 60% nih. Setengah lebih dari Setengah setengah ya. lebih nih. Berarti memang luar biasa ini ya dengan penerapan FitOp ini. Ya ini mungkin tantangan ya buat di Indonesia, mungkin belum ada sampel-sampelnya nih ya. Tapi di sana sudah mulai menerapkan FinOp dan Iya. lumayan ini cost-nya. Mengurangi sangat banyak banget. Iya. Dari 15% sampai 60%. Dan menarik di sini saya baca di situ ya. Jadi kalau Airbnb itu sebetulnya nggak pakai tools tambahan, kan dia pakai AWS nih. AWS ya. AWS-nya. Nah, AWS itu udah punya AWS Cost Explorer tadi buat melihat struktur cost-nya. Dan ternyata dia yang paling banyak itu untuk service namanya OpenSearch. Nah, OpenSearch-nya ini dimigrasikan ke jadi OpenSearch itu ada beberapa jenis storage-nya. Di Oke. situ ada ultra warm storage itu dari AWS, ada fasilitas itu, ada jenis storage yang lain. Iya. Dan dari situ bagaimana cara dia juga menggunakan AWS Trusted Advisor, bagaimana ada di situ mengeluarkan rekomendasi AWS Trusted Advisor itu dengan performansi, security dan efektivitas biaya, dan itu dia jalankan sehingga bisa mengurangi 60% biaya. Luar biasa. Nah, sebetulnya ini tuh kalau tadi kembali ke framework gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya di sini didefinisikan di sini ya. Jadi ini saya sudah jelaskan yang kanan atas gitu. Nah, supaya bisa melakukan itu semua, contohnya tadi dia bisa understand cloud dan usage cost seperti yang di domain satu ini ya. Tadi menggunakan AWS, tool yang dari AWS juga. Kemudian yang kanan-kanan sampai bisa optimisasi. Kita perlu juga yang di bawah nih yang tadi belum saya jelaskan ya. Tadi Mas Deki ngingetin buat jelaskan. Yang pertama adalah ada core persona. Ini kalau bahasanya fungsi-fungsi organisasi yang harus ada gitu. Oke. Jadi yang harus terlibat lah dalam FinOps ini ada engineering tentunya yang technical engineering kita, ada finance, ada orang produk, tadi saya sudah sebutkan, ada orang procurement. Jadi yang orang pengadaannya, strategi pengadaan perlu dimasukkan karena kita dengan cloud service provider juga bisa dapat diskon dan sebagainya lah ya, itu orang procurement. Kemudian ada orang leadership, jadi yang memang tadi di centralized team itu yang bisa memutuskan. Ketika bisnis value dengan cost ini enggak, dia harus memutuskan. Tolong dong orang produk, ini produk kamu yang ini costnya besar tapi benefitnya nggak ada. Nggak ada kopong. Ya baik dari finansial maupun non finansial. Ya harus ada leadership. Kamu harus potong atau dia yang menentukan. Ya engineering lah yang ngikutin. Tolong besarkan. Orang finance tolong budgetin lah ini karena dari sisi bisnis value-nya besar. Dan satu lagi FinOps practitioner. Jadi orang yang mengerti prinsip FinOps ini keseluruhan sehingga bisa membantu tim untuk mencapai tujuan cost management di sisi cloud ini. Kemudian ada allied persona, jadi ini fungsi-fungsi organisasi yang mendukung, yaitu IT asset management, IT finance management, IT service management, security dan sustainability. Tentunya memang dua yang di bawah ini. Jadi jangan sampai kita mengorbankan security kan ketika ada optimasi biaya di sini, karena ini masalahnya di risiko ini. Jangan mengorbankan service management, service kita turun, ataupun sustainability. Jadi kita nggak sustain karena kita drop suatu hal untuk meminimalisasi cost. Nah kemudian di sini sebetulnya ada fasenya ya. Fasenya ada 3. Satu adalah inform. Inform itu seperti tadi. Sebetulnya ini mirip yang tadi ya. Kalau kita bandingkan dengan ini ya 3 ini sebetulnya. Itu mulai di planning. Kemudian tapi bahasanya saja yang diubah ya. Planning, optimize, operate, planning, optimize, operate gitu terusnya. Oke.
Masih di sekitaran itu ya berarti ya. Nah, dan di Iya. sini nanti Bapak dan Ibu mungkin di perusahaan bisa mengukur. Sebetulnya saya dari sudut pandang FinOps sudah dalam ada 3 tuh dia. Ini agak menyakitkan sih bahasanya. Bahasanya ya. Wow. Oh, Yang pertama masih ngesot. masih biasa. Kita sudah berjalan menjalankan FinOps dengan baik atau sudah bisa berlari. Iya, Dengan ada baik tahapannya aja. ya. Tahapannya ya, kita pengen semua berlari tapi Iya. mulai dari ngesot dulu. Riset dulu ya, yang penting bergerak. Dan ini siklusnya muter-muter terus loh, inform, optimize, pasti Jadi kalau mulai running lagi. itu muternya berapa? 10 km per jam. Betul pertama. Kalau crawling 1 km per jam muter fase itu. 1 kilometer, oke. Jadi memang butuh ini ya, butuh proses kita nanti untuk kedepannya. Karena memang tadi yang ditampilkan memang dari perusahaan luar negeri ya. Mungkin nanti Indonesia bisa mulai mencoba merangkak mungkin bisa untuk mencoba ke arah sini. Karena memang FinOps ini saya lihat memang bagus dan luar biasa ya. Oke, mungkin sekian ya untuk episode SV Talk kali ini ya. Oke, mungkin terima kasih untuk Pak Ali dan Pak Okta ya untuk waktunya ya. Terima kasih Oke, juga mungkin Mas Diki. untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk subscribe ya channel SV Talk ini agar tidak ketinggalan untuk info-info update terkait dengan dunia IT ya. Oke, di sini saya Deki Agung bersama dengan narasumber kami undur diri. Kita jumpa di episode SV Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Dadah.